Prabowo ungkap akan bersaing dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Dilakukan selaras dengan sikap PDIP. Tidak bising-bising soal pencapresan, selaras juga dengan sikap Mas Ganjar, tidak nyapres. Nah, dulu ketika kita mencapreskan Ganjar, yang dulu marah-marah siapa? PDIP. Yang nggak konsisten siapa? Kita atau sekjen PDIP. Dulu kan kita declare Mas Ganjar untuk nyapres, kita disorak-sorakin tuh. Nah, sekarang kita bubar, kita dukung Prabowo. Sekarang sinis juga, kita nggak ngerti maunya apa, kita nggak ngerti. Kan sebetulnya sikap kita kan selaras dengan PDIP. Kita PDIP kan berkali-kali soal capres dan capres tahun 2024 itu tangan Mega, nanti akan dideklar. Ya sudah, kita suka, dan kita juga selaras dengan sikapnya Mas Ganjar, tidak bicara tentang capres-capresan. Ya sudah, dan sikap kami sudah, biarkanlah hak politik dan hak demokratik kami untuk memilih Pak Prabowo. Ya, kalau di Jawa itu ada pagi tempe, pagi kedelai, sore tempe. Ya, itu biasa berubah-ubah. Hanya partai yang kokoh, karena partai kan digerakkan oleh ideologi, oleh platform, oleh sejarah, dan oleh masa depan. Ada beberapa relawan, tidak semua, itu yang digerakkan oleh pragmatisme politik, pagi kedelai, sore tempe. Tiba di Kertanegara, Zulkifli Hasan disambut hangat Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 8 April 2023. Ia didampingi Wakil Ketua Umum FIFA Yoga Mauladi, Asman Abnur, dan Yandi Susanto. Nampak pula Ketua Majelis Penasehat Partai Hatta Rajasa, Sekretaris Jenderal Edi Suparno, Bendahara Umum Toto Daryanto, serta Mahkamah Partai Bara Hasibuan. Juga Ketua Fraksi DPR Saleh P. Daulay, Ketua Perempuan Amanat Intan Fauzi, juga Wakil Sekjen Ine Hakim. Prabowo langsung menjabat tangan pria yang akrab disapa Zulhas itu. Penyambutan Prabowo tampak hangat. Perpaduan biru dari PAN dan putih dari Prabowo memadati pelantaran Rumah Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu. Adapun Prabowo didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Andre Rosiade, Sufmi Dasko Ahmad, dan Budi Jiwandono. Parpol di koalisi pemerintahan sedang santer menggaungkan wacana koalisi besar. Kolaborasi Koalisi Indonesia Raya atau KIR digawangi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau PKB oleh PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai acara silaturahmi bersama Presiden Jokowi dengan Ketua Partai Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 beberapa waktu lalu. Zulhas tidak menampik wacana koalisi besar yang belakangan banyak dibicarakan. Menurutnya, pembicaraan mengenai koalisi besar ini masih memiliki banyak waktu, termasuk soal pemilihan calon presiden atau capres yang akan diusung. Prabowo jawab kemungkinan hadapi capres PDIP lagi di Pilpres 2024. Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjawab kemungkinan maju sebagai calon presiden dari koalisi besar dan berhadapan lagi dengan capres dari PDIP pada 2024. Prabowo mengatakan saat ini urusan koalisi masih dalam proses. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pun ikut merespon kemungkinan tersebut. Dia mengatakan saat ini urusan koalisi masih dalam tahap pembicaraan. Gerindra sebelumnya telah mengumumkan koalisi dengan PKB. Belakangan, wacana koalisi besar mencuat usai para ketum parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu. Tak ada perwakilan dari PDIP dan Nasdem dalam pertemuan itu. Nasdem sendiri diketahui telah menjalin koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sementara PDIP memberi sinyal mau bergabung dengan koalisi besar dengan syarat RI 1. Hal ini kemudian diprediksi membuka kemungkinan Prabowo versus Capres PDIP Jilid 3.
Untuk diketahui, Prabowo pernah menghadapi capres dari PDIP, yakni Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi terpilih sebagai presiden dalam 2 kali Pilpres tersebut. Indra Fauzan juga menyebut koalisi besar perlu membuat komunikasi lebih intens terkait posisi capres, sebab menurutnya saat ini posisi masih dapat berubah.